Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang apakah kebakaran Los Angeles ada dalam Al-Quran. Sebuah perjalanan yang akan mengajak kita merenung. Apakah bencana alam yang kita alami adalah sebuah peringatan dari Allah? Namun sebelumnya, bagi sahabat-sahabat yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi bagi kita di hari kiamat kelak dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak kisahnya. Semoga bisa membawa hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Sahabat, bayangkan sebuah kota megah yang dikenal dengan gemerlap lampu dan kehidupan mewahnya. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah bencana besar melanda. Kebakaran hebat yang melalap segala sesuatu, menyisakan abu dan kehancuran. Kota itu adalah Los Angeles. Sore itu, langit berubah menjadi kelam. Suara sirine memekik di kejauhan, menambah suasana mencekam. Orang-orang berlarian, mencoba menyelamatkan diri dari kobaran api yang menjalar tanpa ampun. Udara penuh dengan aroma hangus dan debu, membuat setiap nafas terasa berat. Namun, di balik kehancuran itu, pertanyaan besar muncul. Apakah bencana seperti ini ada dalam Al-Quran? Apakah mungkin ada peringatan yang telah Allah sampaikan kepada kita jauh sebelum ini terjadi? Di saat banyak orang sibuk memadamkan api di dunia nyata, ada sebagian kecil yang merenung. Mereka melihat ke dalam kitab suci, mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi. Lalu, satu ayat muncul dalam benak seorang pria tua yang duduk di pojok masjid kecil di tengah kota. Ayat itu mengingatkannya akan tanda-tanda kebesaran Allah yang seringkali terlupakan. Langit semakin gelap, bukan karena malam telah tiba, melainkan karena asap pekat yang menutupi cahaya matahari. Di tengah-tengah kekacauan itu, satu kalimat lirih terdengar. Apakah ini peringatan dari Allah? Angin berhembus kencang, membawa bara api yang menjalar ke segala arah. Di sisi lain kota, seorang ibu berdiri gemetar di depan rumahnya yang hampir dilalap api. Sambil memeluk anaknya yang menangis, ia memandang langit yang berubah warna menjadi merah menyala, seperti peringatan akan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar api. Sementara itu, pria tua di masjid kecil itu mulai membuka Al-Quran yang telah menemaninya bertahun-tahun. Jari-jarinya yang gemetar berhenti di satu halaman. Surat Ad-Dukhan ayat 10. Ia membaca dengan suara lirih, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa asap yang nyata. Kata Dukhan dalam ayat itu membuatnya merenung. Asap, bukankah itu yang kini menyelimuti Los Angeles? Langit berubah gelap karena asap tebal yang timbul dari kebakaran besar ini. Apakah ini tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab suci? Pikirannya dipenuhi dengan tafsir ayat-ayat yang pernah ia pelajari di masa muda. Di luar, api terus menjalar, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Pohon-pohon yang dulunya hijau kini hanya tinggal arang. Burung-burung berusaha terbang menjauh, tetapi mereka terperangkap oleh panas yang membakar. Manusia tak berdaya menghadapi kekuatan alam yang mengamuk. Di sebuah tempat penampungan darurat, seorang pemuda yang bekerja sebagai relawan mengingat ceramah yang pernah ia dengar di hari Jumat. Ia teringat bahwa Al-Quran sering mengingatkan manusia untuk menjaga bumi. Ketika manusia melupakan peringatan itu, alam bisa menjadi murka. Bumi yang dulunya tenang berubah menjadi tempat penuh bencana. Sebuah suara dari radio darurat terdengar, mengabarkan bahwa api semakin sulit dikendalikan. Asapnya telah menyebar hingga ke kota-kota tetangga, membuat ribuan orang terpaksa mengungsi. Di tengah laporan itu, ada keheningan sejenak. Pemuda itu terdiam, hatinya bergetar. Ia berbisik pelan, apakah ini balasan atas kelalaian kita selama ini? Langit Los Angeles terus diselimuti asap. Cahaya matahari hampir tak mampu menembus kegelapan yang menguasai kota. Bagi sebagian orang, ini hanya kebakaran. Namun, bagi mereka yang mau merenung, ini adalah tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik peristiwa ini. Di masjid kecil itu, pria tua menutup Al-Qur'annya dengan pelan. Ia menghela napas panjang, mencoba mencerna apa yang baru saja ia baca. Dalam hatinya,
Ia merasa yakin bahwa bencana ini bukan sekadar kebetulan. Asap tebal masih menggantung di udara, seolah menjadi selimut hitam yang menutupi kota. Orang-orang di penampungan darurat mulai terbatuk-batuk. Sebagian besar anak-anak yang tubuhnya rapuh tak kuat melawan udara penuh debu dan bau hangus. Di luar sana, para pemadam kebakaran terus berjuang, meski wajah mereka mulai terlihat kelelahan. Di tengah situasi itu, seorang pria muda yang bekerja sebagai jurnalis berdiri di tengah runtuhan sebuah gedung. Kamera di tangannya merekam setiap detik kehancuran ini. Namun, matanya tak hanya melihat kehancuran fisik. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, seolah alam ingin berbicara. Ia teringat satu ayat dalam surat Ar-Rum ayat 41, yang berbunyi, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." Ayat itu pernah ia dengar dalam satu kajian, tetapi kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Ia merenung, apakah semua ini terjadi karena manusia telah melampaui batas dalam merusak bumi yang diberikan Allah sebagai amanah? Di kejauhan, kobaran api semakin besar, menandakan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Satu demi satu rumah, gedung, dan hutan runtuh menjadi abu. Semua yang dulunya menjadi simbol kemegahan kini hancur tanpa ampun. Namun, di tengah kehancuran itu, ada secercah harapan. Seekor burung kecil yang sebelumnya tak mampu terbang karena terjebak asap kini mulai mengepakkan sayapnya, seolah ingin menunjukkan bahwa kehidupan masih ada. Seorang anak kecil yang selamat dari reruntuhan memeluk ibunya dengan erat. Matanya penuh dengan air mata syukur. Pria muda itu terus merekam, tetapi kali ini bukan hanya kehancuran yang ia soroti. Ia mulai memfokuskan lensa kameranya pada momen-momen kecil penuh harapan itu. Ia sadar, di balik bencana yang terjadi, ada pesan kebesaran Allah yang selalu menyisipkan hikmah di setiap peristiwa. Di masjid kecil, pria tua yang tadi membaca Al-Quran kini duduk termenung. Ia teringat kisah-kisah umat terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran. Umat yang pernah dilanda bencana besar karena mereka melupakan perintah Allah. Ia berdoa, semoga kebakaran ini menjadi peringatan yang membuat manusia kembali kepadanya. Hujan kecil mulai turun di beberapa bagian kota. Meskipun belum cukup untuk memadamkan api, namun tetesan air itu memberikan sedikit kelegaan bagi mereka yang sudah kelelahan. Sebagian orang memandang ke langit, berharap rahmat Allah segera datang untuk mengakhiri bencana ini. Malam tiba, namun langit Los Angeles tetap memancarkan warna merah menyala akibat kobaran api. Asap yang membumbung tinggi memantulkan cahaya api, menciptakan suasana yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di tengah kegelapan malam itu, suara sirine terus menggema, berpadu dengan jeritan dan tangisan mereka yang kehilangan segalanya. Di tempat penampungan darurat, seorang perempuan tua duduk memeluk selimut tipis. Tatapannya kosong, namun bibirnya tak berhenti bergerak melantunkan doa. Sebagian orang menganggapnya gila karena tetap memohon pertolongan, tetapi bagi perempuan itu, berdoa adalah satu-satunya cara untuk bertahan di tengah kehancuran ini. Seorang pemuda yang juga berada di tempat itu mendekatinya. Ia bertanya dengan suara pelan, "Apa yang sedang ibu baca?" Perempuan tua itu tersenyum samar. "Aku sedang memohon ampun kepada Allah dan berdoa agar Dia menurunkan hujan untuk memadamkan api ini." Pemuda itu terdiam. Dalam hatinya, ia merasa malu. Di saat banyak orang mulai putus asa, perempuan tua itu justru memperlihatkan keyakinan yang begitu kuat. Sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki. Di sudut lain kota, pria muda jurnalis itu kini memandangi hasil rekamannya. Di tengah lautan kehancuran yang ia abadikan, ada satu gambar yang terus terbayang di benaknya. Gambar seorang anak kecil yang berdiri memegang tangan ibunya, memandang ke arah langit seolah menanti sebuah keajaiban. Gambar itu mengingatkannya bahwa meski bencana besar tengah melanda, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, di masjid kecil, pria tua yang sebelumnya membaca Al-Quran kini sujud lama dalam syalatnya. Ia menangis, memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa manusia yang telah melupakan kewajiban mereka terhadap alam. Tangisannya terdengar lirih, namun setiap kalimat doa yang ia ucapkan terasa begitu tulus. Di luar, angin mulai berembus lebih kencang, membawa awan gelap yang semakin tebal.
Orang-orang yang berada di tempat penampungan mulai merasakan tetesan hujan pertama. Meskipun hanya beberapa butir, mereka memandang ke atas dengan harapan yang besar. Pemuda yang sebelumnya merasa ragu kini tergerak untuk bergabung bersama perempuan tua itu. Ia mulai berdoa dengan suara lirih, mengikuti setiap kata yang diucapkan perempuan itu. Tidak lama, lebih banyak orang bergabung. Suara doa mereka perlahan menyatu, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Langit yang sebelumnya merah menyala kini mulai gelap, bukan karena asap, tetapi karena awan hujan yang semakin tebal. Sebuah suara petir terdengar, disusul dengan turunnya hujan yang deras. Orang-orang bersorak, sebagian berteriak menyebut nama Allah. Namun, di antara keramaian itu, perempuan tua itu tetap duduk, melanjutkan doanya. Hujan deras mengguyur Los Angeles, membawa serta butiran air yang memadamkan api secara perlahan. Kobaran yang sebelumnya begitu buas kini mulai mengecil, hingga akhirnya hanya menyisakan kepulan asap tipis. Suara hujan yang menimpa tanah dan atap gedung terdengar seperti melodi yang telah lama dirindukan. Di tempat penampungan darurat, orang-orang keluar dari tenda mereka. Sebagian besar memandang langit dengan penuh rasa syukur, sementara yang lain meneteskan air mata lega. Di sudut tempat itu, perempuan tua yang sebelumnya berdoa kini tersenyum tipis. Ia memandang pemuda di sebelahnya dan berkata, "Lihatlah, rahmat Allah telah datang." Pemuda itu menundukkan kepala, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa doa yang dianggapnya sederhana itu memiliki kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Hujan yang turun bukan hanya memadamkan api, tetapi juga membangkitkan kepercayaan bahwa selalu ada harapan di balik ujian. Di luar kota, pria muda jurnalis yang masih memegang kameranya berdiri di tengah jalan yang basah. Ia merekam bagaimana api yang sebelumnya melahap segalanya kini telah takluk oleh air hujan. Pemandangan itu membuatnya teringat sebuah pelajaran yang sering ia abaikan, bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang melebihi kekuasaan Allah. Sementara itu, pria tua di masjid kecil juga mendengar suara hujan yang deras. Ia tersenyum lemah sambil memandang keluar dari jendela. Dalam hatinya, ia memuji kebesaran Allah. Ia tahu bahwa hujan ini bukan hanya sekadar air yang jatuh dari langit, tetapi sebuah jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Di jalan-jalan kota, tim penyelamat mulai bergerak membantu mereka yang terjebak di reruntuhan. Cahaya lampu dari mobil-mobil darurat kini bersinar terang di bawah guyuran hujan, seolah menjadi simbol harapan yang kembali menyala. Orang-orang saling membantu, bahu-membahu menyelamatkan apa yang tersisa. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Hati manusia mulai berubah. Mereka yang sebelumnya sibuk dengan urusan duniawi kini mulai merenung. Mereka yang tadinya saling acuh kini mulai berbicara satu sama lain, berbagi cerita, dan bahkan berbagi makanan. Bencana ini, meski menyakitkan, telah menyatukan mereka dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tempat penampungan, seorang anak kecil mendekati ibunya. Ia bertanya dengan suara polos, "Apakah hujan ini hadiah dari Allah?" Sang ibu tersenyum dan mengangguk, lalu memeluk anak itu erat-erat. Ia tahu, meski mereka kehilangan banyak hal, ada satu hal yang tak pernah hilang, kasih sayang Allah yang selalu hadir di setiap ujian. Hujan terus mengguyur hingga menjelang pagi. Langit yang sebelumnya kelam kini perlahan berubah menjadi cerah. Di atas reruntuhan, cahaya matahari pagi menyinari kota, memberikan kehangatan yang telah lama hilang. Pagi tiba dengan suasana yang berbeda. Langit yang sebelumnya gelap kini kembali biru, meskipun masih dihiasi sisa asap tipis yang perlahan memudar. Di tengah reruntuhan kota, kehidupan mulai bergerak kembali. Orang-orang yang kehilangan rumah mulai mencari tempat berteduh, sementara sebagian lainnya berusaha menyelamatkan barang-barang yang tersisa. Di jalan utama, pria muda jurnalis itu berdiri dengan kameranya. Ia merekam wajah-wajah orang yang sedang bekerja bahu-membahu, mencoba membangun kembali apa yang telah hancur. Ia melihat senyum tipis di wajah seorang pria yang baru saja membantu seorang ibu tua menyeberangi jalan penuh puing. Senyum itu sederhana, tetapi syarat makna. Ia teringat kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi,
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat itu terasa hidup di hadapannya. Meski bencana ini terasa berat, ia menyaksikan bagaimana manusia tetap mampu bangkit dengan kekuatan yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Di tempat penampungan darurat, perempuan tua yang sebelumnya menjadi pusat perhatian dengan doanya kini dikelilingi oleh banyak orang. Mereka ingin mendengar lebih banyak darinya, seolah ia adalah sumber ketenangan di tengah kegelisahan. Dengan suara lembut, perempuan itu berkata, "Setiap bencana adalah ujian, dan setiap ujian adalah pengingat. Pengingat bahwa kita hanyalah hamba yang lemah tanpa pertolongan Allah." Kata-katanya menyentuh hati pemuda yang sebelumnya ragu untuk berdoa. Ia merasa seolah-olah bencana ini adalah peringatan langsung untuk dirinya sendiri. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan dunia hingga melupakan Sang Pencipta. Dalam hati, ia berjanji untuk memperbaiki diri, untuk lebih sering mengingat Allah dalam setiap langkah hidupnya. Di masjid kecil yang menjadi tempat berlindung bagi sebagian orang, pria tua yang sering merenung kini berdiri di depan jamaah yang duduk melingkar. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan Allah, termasuk bumi ini. Kita sering lupa bahwa tanah yang kita pijak, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup adalah titipan darinya. Jika kita lalai, maka alam ini akan menuntut keadilan, ucapnya dengan nada penuh kebijaksanaan. Ucapan itu menggugah hati banyak orang. Mereka mulai memahami bahwa bencana ini bukan hanya tentang api yang melalap kota, tetapi juga tentang kebiasaan manusia yang seringkali merusak keseimbangan alam. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam. Matahari terus naik, menyinari setiap sudut kota yang perlahan kembali bergerak. Hujan semalam telah memadamkan api, tetapi meninggalkan jejak yang takkan terlupakan di hati setiap orang. Jejak yang mengingatkan mereka akan kebesaran Allah, tentang pentingnya bersyukur, dan tentang tanggung jawab menjaga apa yang telah dititipkan kepada mereka. Hari-hari berlalu sejak hujan deras memadamkan kobaran api yang meluluh lantakkan Los Angeles. Kini, kota yang penuh dengan abu dan reruntuhan itu mulai bergeliat. Suara alat berat terdengar di mana-mana, membantu membersihkan puing-puing bangunan yang hancur. Namun, lebih dari sekadar membangun fisik kota, ada semangat baru yang tumbuh di hati para penduduknya. Di sebuah taman yang hampir hangus terbakar, sekelompok sukarelawan dari berbagai latar belakang bekerja sama menanam kembali pohon-pohon muda. Mereka bekerja dalam diam, tapi raut wajah mereka memancarkan tekad yang kuat. Salah satu dari mereka, seorang remaja perempuan, berkata dengan nada penuh semangat, "Kita harus memastikan kota ini hijau kembali. Ini adalah tanggung jawab kita." Di tempat lain, sebuah komunitas kecil berkumpul untuk membahas rencana membangun tempat tinggal sementara bagi mereka yang kehilangan rumah. Mereka saling menyumbangkan tenaga, makanan, dan bahkan uang. Pemuda yang sebelumnya ragu untuk berdoa kini menjadi salah satu penggerak utama kegiatan itu. Ia merasa inilah cara terbaik untuk menebus kelalaiannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Di masjid kecil, pria tua yang menjadi saksi bisu bencana ini kini semakin sering berbicara kepada jamaah. Ia mengajak mereka untuk merenungkan hikmah di balik ujian ini. Ketika kita diberi musibah, itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Sebaliknya, itu adalah kesempatan bagi kita untuk lebih dekat dengannya dan memperbaiki diri, ucapnya dengan suara yang tenang namun penuh makna. Banyak yang terinspirasi oleh kata-katanya. Masjid itu, yang sebelumnya hanya dikunjungi segelintir orang, kini dipenuhi wajah-wajah baru yang mencari ketenangan dan bimbingan. Di antara mereka, perempuan tua yang selalu berdoa selama bencana menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati. Kehadirannya membawa kehangatan dan harapan bagi mereka yang sempat kehilangan arah. Di tengah kota, pria muda jurnalis itu kembali dengan kameranya. Namun, kali ini ia tidak merekam kehancuran. Ia merekam senyum anak-anak yang bermain di tenda-tenda penampungan, para relawan yang bekerja keras membangun kembali kota, dan langit cerah yang kini menaungi Los Angeles. Ia tahu, bencana ini akan menjadi bagian dari sejarah. Tetapi, apa yang ia rekam bukan hanya cerita tentang kehancuran, melainkan juga tentang kebangkitan.
tentang bagaimana manusia bisa bersatu menghadapi ujian yang berat, dan bagaimana kebesaran Allah selalu hadir di setiap langkah mereka yang mau bertawakal. Di sebuah lapangan luas, komunitas-komunitas mulai berkumpul untuk merancang langkah ke depan. Mereka berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan, menghentikan keserakahan yang merusak alam, dan menciptakan kehidupan yang lebih berkelanjutan. Untuk pertama kalinya, suara-suara itu didengar dan diikuti dengan tindakan nyata. Angin yang sebelumnya membawa asap dan panas kini berembus sejuk, membawa aroma tanah basah yang perlahan kembali subur. Di tengah kehancuran yang masih terlihat di beberapa sudut kota, ada harapan yang terus tumbuh. Los Angeles yang pernah terbakar kini tidak hanya dibangun kembali dengan material, tetapi juga dengan tekad, keimanan, dan cinta terhadap bumi. Di tengah kota yang perlahan pulih, suasana hati penduduk berubah menjadi lebih hikmat. Kehancuran yang pernah melanda kini meninggalkan jejak yang mendalam, tidak hanya pada bangunan, tetapi juga pada jiwa manusia. Banyak yang mulai mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka pendam selama ini. Mengapa bencana ini terjadi, dan apa yang harus mereka pelajari darinya? Di masjid kecil yang menjadi pusat perenungan, jamaah terus bertambah setiap hari. Pria tua yang sering memberikan ceramah kini tak pernah absen berbicara setelah sholat. Suaranya lembut, tetapi setiap kata yang keluar membawa makna yang dalam. Hidup ini adalah perjalanan, dan setiap perjalanan penuh dengan ujian. Bencana ini adalah pengingat bahwa kita telah lalai menjaga apa yang Allah amanahkan. Namun, Allah Maha Penyayang. Dia memberi kita kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri, ucapnya, diiringi tatapan penuh haru dari jamaah yang mendengarkan. Di tempat penampungan, perempuan tua yang dikenal dengan doanya kini dikelilingi oleh anak-anak dan perempuan lainnya. Mereka mendengarkan cerita-ceritanya tentang nabi-nabi terdahulu yang juga menghadapi ujian berat. Setiap cerita yang ia sampaikan bukan hanya menguatkan hati mereka, tetapi juga mengingatkan mereka bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada hambanya yang sabar. Salah satu anak kecil bertanya, "Apakah Allah benar-benar mendengar doa kita, Bu?" Perempuan tua itu tersenyum lembut, lalu menjawab, "Tentu, Nak. Lihatlah hujan yang kemarin turun. Itu adalah jawaban atas doa kita. Allah selalu mendengar, meskipun terkadang kita tidak langsung menyadarinya." Di tengah kerumunan relawan yang sibuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur, pemuda yang dulu ragu untuk berdoa kini memimpin doa bersama sebelum mereka memulai pekerjaan setiap pagi. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh keyakinan. Orang-orang yang mendengarkan merasa bahwa pekerjaan mereka kini bukan hanya tentang membangun kembali bangunan fisik, tetapi juga tentang menyatukan hati dan membangun masa depan yang lebih baik. Pria muda jurnalis itu, yang selama ini hanya merekam peristiwa, kini mulai menuliskan pengalamannya dalam sebuah artikel. Ia tidak hanya menulis tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran, tetapi juga tentang kebangkitan spiritual yang ia saksikan. Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran yang pernah ia dengar, mencoba menjelaskan kepada pembacanya bahwa bencana ini bukan hanya tragedi, tetapi juga tanda kasih sayang Allah yang mengingatkan manusia untuk kembali kepadanya. Matahari yang bersinar hangat pagi itu menjadi simbol harapan. Di atas tanah yang dulu dipenuhi abu dan puing, tumbuh bibit-bibit baru yang ditanam oleh penduduk dengan penuh semangat. Pohon-pohon muda itu, meskipun kecil, menjadi lambang bahwa kehidupan selalu memiliki cara untuk kembali. Namun, lebih dari itu, hati manusia yang terluka kini mulai sembuh. Mereka belajar untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga saling mendukung dan bertawakal kepada Allah. Di ujung kota, seorang pria tua memandang ke arah bukit yang dulu terbakar habis. Ia tersenyum tipis dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah, atas pengingat MU. Engkau telah menunjukkan kepada kami arti kehidupan yang sesungguhnya." Hari itu, sebuah acara besar digelar di pusat kota Los Angeles yang perlahan bangkit. Penduduk, relawan, pemuka agama, hingga pejabat berkumpul dalam suasana penuh syukur. Mereka duduk melingkar di sebuah lapangan luas yang dulunya hampir habis dilahap api. Kini, lapangan itu ditanami kembali dengan rumput hijau dan dikelilingi oleh pohon-pohon muda yang mulai tumbuh. Di tengah kerumunan, pria tua dari masjid kecil berdiri dengan tongkat kayunya.
Wajahnya yang penuh pengalaman menatap satu persatu orang yang hadir. Suaranya yang lembut memecah keheningan. Kita semua telah menyaksikan bagaimana ujian besar ini membawa kehancuran. Namun, di balik kehancuran itu, Allah menunjukkan jalan untuk memperbaiki diri kita. Jangan lupa bahwa rahmat-Nya telah menyelamatkan kita. Sekarang, tanggung jawab kita adalah menjaga apa yang telah diperbaiki. Orang-orang mengangguk dengan penuh haru. Mereka tahu kata-kata pria tua itu bukan sekadar nasihat, tetapi sebuah janji yang harus ditepati oleh setiap orang. Di barisan depan, perempuan tua yang selalu melantunkan doa kini duduk dengan tenang. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa dengan suara lembut yang terdengar jelas di tengah keheningan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur. Ampunilah kelalaian kami, dan bimbinglah kami untuk selalu menjaga amanah MU. Doa itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Suara haru terdengar di sana-sini, dan beberapa orang menundukkan kepala, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sementara itu, di sisi lain lapangan, pemuda yang dulu merasa ragu terhadap doa kini menjadi sosok yang berbeda. Ia memandang sekeliling, menyadari bahwa bencana ini telah mengubahnya secara mendalam. Dalam hati, ia bertekad untuk terus melibatkan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Pria muda jurnalis yang hadir di acara itu mengabadikan momen ini dengan kameranya. Namun, kali ini ia tidak hanya merekam gambar, tetapi juga suasana hati yang terpancar dari setiap wajah. Ia tahu, ini adalah kisah yang harus disampaikan kepada dunia. Kisah tentang bagaimana sebuah bencana dapat menyatukan manusia, menghidupkan kembali iman, dan membawa mereka menuju jalan yang lebih baik. Acara itu diakhiri dengan sebuah kesepakatan bersama. Penduduk kota berjanji untuk menjaga alam, memperbaiki cara hidup mereka, dan selalu mengingat bahwa semuanya adalah titipan dari Allah. Janji itu disimbolkan dengan penanaman pohon bersama di pinggir lapangan. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang tua, ikut serta menanam bibit pohon dengan penuh semangat. Ketika matahari mulai tenggelam, langit Los Angeles berubah menjadi jingga keemasan. Cahaya itu memantul di wajah-wajah yang kini dipenuhi harapan. Mereka tahu, perjalanan membangun kembali kota ini masih panjang. Tetapi dengan iman, kerja keras, dan kebersamaan, mereka yakin segalanya akan menjadi lebih baik. Di bawah langit yang baru, mereka meninggalkan lapangan itu dengan hati yang lebih tenang, membawa janji bahwa mereka akan hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Pagi itu, Los Angeles tampak berbeda. Bukan hanya karena bangunan yang telah dibangun kembali atau pohon-pohon muda yang tumbuh dengan penuh harapan, tetapi juga karena semangat baru yang ada di setiap sudut kota. Orang-orang kini saling menyapa dengan lebih tulus, berbagi dengan lebih ikhlas, dan lebih menghargai setiap detik yang mereka miliki. Di masjid kecil yang dulu hanya dipenuhi beberapa jamaah, kini setiap sudutnya dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk bersyukur dan berdoa. Pria tua yang selalu menjadi sumber ketenangan itu berdiri di depan, dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Ujian ini telah membawa kita pada satu titik yang lebih baik. Kita sekarang tahu betapa berharganya hidup yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Kita telah belajar untuk tidak mengambil segalanya begitu saja, tetapi menghargai setiap amanah yang diberikannya. Suasana di masjid itu terasa khusyuk. Setiap orang yang hadir merenung dalam-dalam. Mereka merasa lebih dekat dengan Allah, merasa lebih bersyukur atas segala nikmat yang mereka miliki. Bencana yang dulu menakutkan kini terasa sebagai berkah yang membuka mata hati mereka. Di tempat lain, perempuan tua yang selalu berdoa kini telah menjadi tokoh yang dihormati. Ia tak lagi hanya dikenal karena doanya yang tulus, tetapi juga karena peranannya yang besar dalam menggerakkan banyak orang untuk bersama-sama membangun kembali kota mereka. Di setiap rumah yang baru dibangun, ada senyum kebahagiaan yang terpancar. Meskipun tidak semuanya kembali seperti semula, mereka tahu bahwa mereka memiliki lebih dari sekadar rumah. Mereka memiliki satu sama lain, dan yang lebih penting, mereka memiliki kepercayaan bahwa Allah selalu bersama mereka dalam setiap langkah hidup. Pemuda yang dulu ragu akan doa kini menjadi pribadi yang berbeda. Setiap pagi, sebelum memulai hari, ia berdoa dengan tulus. Ia merasa lebih tenang,
Lebih yakin bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang memberi dan berbagi. Ia mengingat betul bagaimana bencana ini mengubahnya, bagaimana ujian itu membuka hatinya untuk lebih dekat dengan Allah dan sesama. Pria muda jurnalis itu, yang dulu hanya merekam gambar, kini mulai menulis kisah-kisah kehidupan baru di Los Angeles. Ia menulis tentang kebangkitan kota yang tidak hanya melibatkan material, tetapi juga melibatkan perubahan hati. Ia tahu bahwa cerita ini harus disebarkan ke seluruh dunia agar orang-orang mengerti bahwa bencana bukanlah akhir, tetapi sebuah awal baru yang penuh harapan. Di tengah kota yang kini lebih hijau, lebih damai, dan lebih bersatu, penduduk Los Angeles merasa bahwa mereka telah belajar pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah menyaksikan bagaimana Allah menguji mereka, bagaimana rahmat-Nya datang melalui bencana yang menghancurkan, dan bagaimana mereka bisa bangkit lebih kuat. Kehidupan yang baru kini dimulai. Bukan hanya kota yang dibangun kembali, tetapi juga hati-hati yang lebih baik. Di bawah langit yang cerah, mereka melangkah maju, membawa janji untuk terus bersyukur dan menjaga amanah Allah. Dan di atas semua itu, mereka tahu satu hal yang pasti, setiap ujian yang datang, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa setiap ujian dan bencana yang datang dalam hidup bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah, memperbaiki diri, dan lebih bersyukur atas segala nikmat-Nya. Setiap kesulitan yang dihadapi adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tetap bersyukur atas segala hal yang diberikan Allah, baik itu suka maupun duka. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Semua karakter, tempat, dan kejadian dalam cerita ini tidak terjadi di dunia nyata, namun diharapkan dapat memberi pelajaran dan refleksi yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar. Semoga cerita ini dapat memberi manfaat dan hikmah untuk kita semua.